Kristal ajaib tingkat 8 menelan satu sama lain. Tidak hanya Qin Yichen yang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi bahkan pria gemuk yang berspesialisasi dalam studi kristal ajaib pun bingung. Jika waktu dapat kembali, Qin Yichen ingin mengubah kebiasaan minum pria gemuk itu. Jika bukan karena kebiasaan pria gemuk itu minum alkohol, dia hanya akan memprovokasi dirinya sendiri jika dia tidak tahu langit tinggi setelah minum. Untungnya kali ini, monster tidak fokus pada mereka, tetapi orang-orang berjubah hitam. Namun, Qin Yichen mengambil langkah terlambat pada saat itu, dan Tuhan tahu bagaimana situasinya. Bubuk pria gemuk sebelumnya disiapkan untuk binatang tingkat 7. Saat ini, 10 binatang tingkat 8 ini mengamuk, dan itu bahkan ada kemungkinan bahwa binatang tingkat 9 yang sebanding dengan dewa utama akan lahir. Hanya karena kesalahan pria gemuk, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Rencana Qin Yichen sebelumnya dibatalkan. Untungnya, bukan dewa perang Ares yang memimpin pasukan, tetapi tongkat adonan goreng tua Qin Yichen. Meskipun rencananya terganggu, Qin Yichen merencanakan ulang rencana umum hampir seketika. Aris, kamu segera membiarkan orang-orang dari Aula Suci Pertempuran meninggalkan Gunung Guntur. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bersembunyi. Adapun Warcraft, hasil seperti apa yang mereka miliki tidak ada hubungannya dengan kita. Gemuk, Zhao Wuling, kalian berdua akan membantu retret Aula Suci. Aku akan tinggal di sini di belakang istana. Setelah berbicara, Qin Yichen berbalik dan bergegas ke posisi monster itu. Ares, Dewa Perang, dengan cepat menangkapnya. Tuan Angin, tunggu. Aku harus melakukan ini. Kamu memimpin orang-orang percaya untuk pergi untukku, dan hanya jika kamu membawa mereka, aku bisa merasa nyaman. Zhao Wuling datang ke Qin Yichen dan berbisik pelan. Tuan Guangzhu, lukamu. Melihat kedua pria itu begitu khawatir, Qin Yichen hanya tersenyum bebas. Ada apa jika pria itu dalam bahaya dan diperintahkan untuk bertarung sampai mati? Ku harus bicara lagi. Setelah berbicara, Qin Yichen melompat langsung ke udara dan terbang ke posisi binatang urutan ke-8 tanpa melihat ke belakang. Meskipun pria gemuk itu mengganggu rencana Qin Yichen, sekarang, itu adalah anugerah. Qin Yichen yakin bahwa dia bisa menyembunyikan sosoknya di depan monster, tanpa ditemukan oleh mereka, dan tanpa ditemukan oleh orang berjubah hitam pada jarak tertentu. Alasan mengapa dia mengambil tugas yang begitu penting adalah untuk dua tujuan. Pertama, lihat kekuatan binatang tingkat 8 ini. Apakah itu bisa menjadi kekuatan pertempuran utama dari kuil Dewa Cahaya? Jika mereka memiliki potensi seperti itu, Qin Yichen tidak keberatan mengatur beberapa orang lagi untuk membantu pria gemuk itu dalam penelitiannya. Karena Qin Yichen terburu-buru untuk mundur di awal, dalam 3 tahun terakhir, Fatih telah mempelajari kristal ajaib sendirian. Kedua, Qin Yichen ingin memahami Heiwu dan mengkonfirmasi berbagai spekulasinya. Selain kedua tujuan utama tersebut, tentunya saya ingin mencoba mencari tahu apakah saya bisa melewatkannya. Di balik keluarga misterius ini, mungkin ada sesuatu yang ingin saya jelajahi. Misalnya, sifat ketuhanan, aturan kekuatan iman, dan rencana mereka untuk berurusan dengan Olympus. Jika bisa dicampur, itu yang terbaik secara alami. Jika Anda ingin mencapai begitu banyak tujuan dan dapat menjamin bahwa Anda akan hidup kembali, Anda hanya dapat melakukannya sendiri, bahkan jika dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya karena cedera spiritualnya. Omong-omong, jika Zhao Wuling bisa lebih pintar, mungkin masih ada kesempatan untuk mencapai ini untuk Qin Yichen. Orang-orang percaya di Aula Suci Zan memandang Qin Yichen yang jauh dari langit. Semua orang terkejut. Bukankah itu Tuan Feng? Lihatlah arah yang Tuan Feng tuju. Itu arah para monster. Mungkinkah dia ingin menghancurkan ratu untuk kita? Itu tidak mungkin. Meskipun Tuan Feng sangat baik kepada kita, bagaimanapun juga dia adalah dewa kuil Dewa Cahaya. Tidak perlu menghancurkan ratu untuk kita. Sementara sekelompok orang percaya menebak, perintah Ares, Dewa Perang, akhirnya disampaikan. Orang-orang percaya kuil mundur bersamaku. Sampai saat ini, semua orang terbangun, dan ternyata semua ini benar. Kuil Cahaya, yang seharusnya berkonflik dengan mereka, dan bahkan memicu perang, kini bergandengan tangan dengan mereka untuk berperang melawan musuh yang kuat. Tapi Qin Yichen tidak memilikinya sama sekali, dan perilakunya bahkan bisa dikatakan sangat bertolak belakang. Orang-orang percaya di Aula Suci Zan tidak tahu mengapa Qin Yichen melakukan ini. Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah kebaikan yang diberikan Qin Yichen kepada mereka. Ksatria hitam diam-diam datang ke Ares, Dewa Perang. Tuan Huizan, sudah ada banyak orang percaya yang memiliki gagasan untuk bertarung berdampingan dengan angin. Bagaimana menurut Anda tentang masalah ini? Ares, Dewa Perang, memukul kepala kuda hitam itu dengan keras. Dengarkan aku. Sekarang ketika kita kembali untuk mendukung Lord Feng, kita menghancurkan usahanya yang sungguh-sungguh dan menghancurkan kesempatan hidup yang dia menangkan untuk kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mundur sesuai rencananya. Yang harus kita percayai adalah percaya bahwa Tuan Feng dapat kembali dengan selamat, dan kita harus percaya padanya. Setelah berbicara,
Ares, Dewa Perang, memimpin dan meninggalkan Gunung Leisan. Karena dia melihat paksaan mengerikan dari binatang tingkat 8, dia tahu persis betapa sulitnya pria berjubah hitam itu. Tidak peduli pihak mana yang bertahan, itu bukan kabar baik untuk aula pertempuran. Bahkan dapat dikatakan bahwa salah satu pihak akan membunuh mereka. Saat ini, tidak ada cara lain selain membiarkan orang-orang percayanya pergi sesegera mungkin. Dewa Perang Ares sebenarnya memiliki rencana lain di dalam hatinya, yaitu, setelah dia menenangkan orang-orang di aula suci yang suka perang, dia secara pribadi akan kembali untuk membantu Qin Yichen keluar. Bagaimanapun, Ares, Dewa Perang, telah melepaskan prasangka dan kesombongannya terhadap Qin Yichen. Bahkan jika Qin Yichen yang asli menggodanya di depannya, dia masih bisa memperlakukannya dengan acuh tak acuh sekarang, karena dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Mengesampingkan perasaan pribadinya, dia juga harus kembali, karena Qin Yichen adalah orang yang paling mungkin membawa mereka keluar dari bidang bintang ini. Sekarang orang-orang yang bertarung di aula suci dengan cepat tidak berdaya melawan pria berjubah hitam ini, dan pihak lain siap, dan bala bantuan yang telah mereka atur sebelumnya telah lama menjadi sasaran. Saat ini, hanya kuil Guangzhou, yang baru saja dibangun selama 3 tahun, yang dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Pada awalnya saya berharap kecepatan pengembangan Anda akan sedikit lebih lambat. Saya tidak berharap bahwa sekarang saya benar-benar mengharapkan Anda melebihi harapan saya. Dewa Perang Ares merasa sedikit pahit di hatinya, dan pikiran yang tiba-tiba ini membuatnya lengah. Lupakan. Sambil menghela nafas, Ares, Dewa Perang, pergi bersama orang-orang di kuil. Di sisi lain langit, Qin Yichen bersembunyi di awan dengan wajah tenang. Hanya saja Qin Yichen mundur hampir 100 meter setelah bersembunyi kurang dari sesaat. Qin Yichen tertangkap basah oleh kecepatan situasi. 10 monster tingkat 8 saling menelan dan bertarung tanpa henti. Di antara mereka, Qin Yichen memberi perhatian khusus pada kedua monster itu. Salah satu dari mereka meninggalkan posisi paling sentral di awal pertempuran, menelan monster tier 7 yang menetas di tepi, menunggu kesempatan. Monster itu baru saja menelan monster orde ke-7, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit.